Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita pada hari Sabtu ini, dan kita masih membahas kitab Sahih Muslim, tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah, terkait dengan fitnah-fitnah yang ada setelah peninggalnya Nabi SAW tentunya, dan tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-27 ya, tepatnya 27 dalam kitab Al-Fitan wa Asyrab As-Sa'ah Sahih Imam Muslim. Jadi kita lihat bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di situ bab qurbus saati, babun qurbus saati atau babu qurbis saati, bab dekatnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bab keutamaan ibadah di masa al-harju. Ini juga kita pernah sebutkan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Silakan dibuka bukunya di situ di bab qurbis saati, bab dekatnya hari kiamat. Ini tentu bab atau kesimpulan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala daripada riwayat-riwayat yang ada di sini. Memang kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada di sini, itu menunjukkan bahwa kiamat itu sudah sangat-sangat dekat sekali. Sudah sangat-sangat dekat sekali, dan terkait dengan dekatnya hari kiamat itu sendiri, itu tentu di awal-awal kita sudah membacakannya, di awal-awal sudah kita mendengar ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang terkait dengannya. Namun di sini Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengingatkan kembali dengan meriwayatkan hadis-hadis terkait dengan memang benar-benar kiamat itu sudah dekat. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat yang mengisyaratkan kiamat itu sudah dekat, itu diantaranya adalah surah Al-Ahzab ayat 63. Surah Al-Ahzab ayat 63. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surah Al-Ahzab ayat 63 tadi kita sebutkan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Jadi Allah menyatakan di sini bahwa kiamat itu dekat. Jadi siapa tahu, siapa sangka bahwa kiamat itu sudah dekat. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsirnya atau menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini memberitahukan kiamat itu sudah dekat waktunya. Kemudian juga ayat yang mengisyaratkan terkait dengan kiamat itu sudah dekat waktu datangnya, itu surah Al-Anbiya di ayat yang pertama. Surah Al-Anbiya ayat yang pertama, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iqtaraba lin-nas, waktu bagi manusia, dalam hal ini waktu hisab manusia, waktu perhitungan manusia untuk dihitungkan amal-amalnya, ya tentu adalah kiamat. Di sini iqtaraba linnasi hisabuhum. Jadi hisab, perhitungan manusia itu sudah dekat masanya, sudah dekat waktunya. Maknanya di sini kiamat. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan juga berpaling ya tentu dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kiamat sudah dekat, perhitungan sudah dekat tentunya,
tapi masih juga lalai, masih juga berpaling, masih juga tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lain-lain daripada hadis-hadis yang kita insyaallah akan membacakannya melalui riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Namun kita sebutkan juga riwayat yang lainnya terkait dengan dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala dan juga yang lainnya. Nabi SAW pernah menyebutkan di hadapan sahabat-sahabatnya, dan ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala ba'dama shalla al-'asr. Nabi SAW mengatakan hal ini setelah beliau sholat al-'asr. Dalam riwayat lain beliau berkhutbah setelah sholat al-'asr, setelah sholat asar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minad dunya fima madha minha illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu. Jadi sisa dari dunia fima madha minha, dari apa yang telah berlalu darinya, itu sebagaimana sisa hari kalian sekarang. Sisa hari kalian sekarang. Maknanya beliau mengucapkan itu setelah asar dan mendekat terbenamnya matahari. Berarti kalau kita melihat itu sangat-sangat dekat sekali antara setelah asar itu kemudian maghrib saja tenggelam matahari, itu sudah sangat dekat waktunya. Ini menunjukkan bahwa kiamat itu sangat-sangat sudah dekat sekali. Dan bukti kiamat itu sudah dekat, dan itu kita sudah sebutkan dan ketahui bersama, bahwa di antara tanda-tandanya ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil. Kalau sudah muncul tanda-tanda besar, itu maknanya sudah dekat sekali. Jadi yang pernah kita sebutkan, tanda-tanda kecil itu adalah diutusnya Nabi SAW. Diutusnya Nabi SAW, dengan adanya beliau, dengan munculnya beliau, maka itu sudah menunjukkan tanda-tanda kiamat. Ya, tentu ini digolongkan sebagai tanda kiamat kecil. Karena kita ketahui bersama bahwasanya para anbiya, para rasul itu cukup banyak yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diutusnya para nabi, para rasul yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW, itu menunjukkan ciri-ciri akhirnya dunia dan kiamat itu sudah dekat. Jadi adanya beliau, diutusnya beliau, itu saja sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Namun lagi-lagi kita ingatkan, kalau dah kita mengetahui secara umum bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat, hari kiamat itu sudah dekat, jadi kita tentu harus mempersiapkan diri. Dan ini yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tentunya kepada salah seorang yang bertanya kepadanya, ya Rasulullah, matas sa'ah, matas sa'ah, kapan atau bila kiamat itu terjadi? Nah, ini kan langsung sepertinya sahabat ini to the point, langsung ingin bertanya. Itu mungkin dia pengen tahu kapan, maksudnya berapa tahun lagi, atau mungkin ciri-ciri sebelumnya. Jadi yang jelas ini dia ingin mengetahui bahwa kiamat itu sudah dekat, dan dia ingin tahu kapan tepatnya kiamat itu akan datang. Nabi SAW tentu dalam hadis tersebut menyebutkan bahwasanya setelah dia bertanya ya Rasulullah matas sa'ah, dan disebutkan yang bertanya ini adalah orang dari Badui. Nah, orang Badui biasa orang Badui itu pertanyaannya main langsung saja. Tapi itu terkadang itu sebagai hikmah ada hikmah di balik pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena biasanya kalau sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya itu kan berpikir dulu, baru bertanya. Tapi ini tidak berpikir-pikir, langsung saja. Jadi oleh karena itu ya Rasulullah matas sa'ah,
Jadi mata as-sa'atu qa'imatun. Malahan disebut di sini riwayatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tegak? Kapan kiamat itu terjadi? Nah, maknanya ini sudah main langsung saja pertanyaannya. Qala wailaka. Nabi SAW mendengar itu langsung menjawab wailak, celaka kamu. Nah, ini tentu wailak atau ucapan seperti ini bukan ucapan celaan secara mutlak, tidak, tapi maksudnya heran. Oleh karena itu kata Nabi SAW, wa ma a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuknya? Apa yang kamu persiapkan untuknya? Mananya daripada sibuk-sibuk mencari waktu yang tepat kapan terjadi kiamat itu, sibuk dengan hal itu, kepo dengan hal itu gitu. Baik, kata Nabi SAW, wa ma a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuknya? Maknanya persiapan dalam menyambut, bukan menyambut ya, persiapan sebelum terjadinya kiamat itu lebih penting daripada mengetahui waktunya. Itu lebih penting daripada mengetahui waktunya. Dan ini yang sering kita isyaratkan, sering kita sebutkan di majelis kita ini, bahwa kita jangan kepo-kepo, apalagi berusaha untuk mengait-ngaitkan, mencocok-cocokkan gitu kan, mencocok-cocokkan hadis-hadis tanda-tanda hari kiamat dengan mencocokkan negara inilah, kerajaan inilah, raja inilah, dan seterusnya. Akhirnya menjadi konspirasi. Nah, itu saja sudah jauh sekali ya dari apa yang kita baca hadis ini. Padahal orang Badui ini hanya bertanya, mata sa'ah, mata sa'atu qa'imah, kapan kiamat itu terjadi? Kapan kiamat itu terjadi? Ini saja sudah ditegur oleh Nabi SAW. Wailak wa ma a'datta laha, celaka kamu dan apa yang kamu persiapkan untuknya. Maknanya persiapan itu lebih penting dari pengetahuan-pengetahuan yang tadi, mengetahui kapan terjadinya dan seterusnya. Qala wa ma a'dattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Jadi orang Badui ini menjawab, ma'a'adattu laha, aku tidak memiliki persiapan yang banyak ya, tidak memiliki persiapan khusus, illa anni uhibbullaha wa rasulahu, kecuali aku mempersiapkan atau ada pada diriku hubbullah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala innaka ma'a man ahbabta. Kalau demikian kata Nabi SAW, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Kalau demikian kamu bersama siapa yang kamu cintai. Para ulama menyebutkan ucapan jawaban daripada orang Badui ini yang menyatakan persiapannya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Para ulama menyebutkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul ini adalah sumber utama daripada amal-amal yang lain, dasar dan sumber daripada amal-amal yang lain, kalau betul cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dan cintanya itu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena kita ketahui bersama ada disebut ayat al-imtihan, ada disebut ayat imtihan, ayat ujian, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallah, jika benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka cirinya atau buktinya adalah ittabi'uni, ikutilah aku, yaitu mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul ini adalah satu kesatuan, namun perlu bukti. Nah, untuk bukti cinta orang yang bertanya ini kepada Rasulullah SAW ya tentu sudah terbukti ya tentunya ya. Sebab itulah kata Nabi SAW di sini, innaka ma'aman ahbabta, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Tapi sekali lagi dengan syarat cinta yang betul-betul, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Maka orang ini menyatakan amalnya, persiapannya yang dia sebut hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul untuk mempersiapkan diri sebelum kiamat tiba. Itu karena kata para ulama tadi disebutkan bahwa
cinta ini, itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, ini adalah sumber atau dasar utama amal-amal yang lain. Karena kita ketahui bersama, berbicara suka, berbicara cinta, berbicara hub ya, itu adalah boleh kita sebut sebagai dynamo, motor penggerak. Jadi semua apa yang kita lakukan itu pada dasarnya karena ada keinginan, karena ada suka, karena ada cinta. Jadi kalau tidak ada unsur kesukaan di situ, yang mana mungkin kita akan bergerak melakukan apapun, kecuali kalau kita terpaksa. Maka sebab itulah terpaksa itu tidak ada hukumnya kalau terpaksa. Tapi sekali lagi, hub, suka ini adalah sumber atau pergerakan. Jadi motor penggerak, disebut sebagai penggerak dari semua gerakan-gerakan kita, karena kita punya rasa suka. Ya, cuma tergantung suka kita itu dasarnya apa. Sebab itulah kalau kita merujuk kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat, itu kan tergantung niatnya, tergantung penggeraknya apa. Kalau dia suka beramal, dalam hal ini disebut dalam hadis tersebut adalah hijrah ya. Sukanya itu karena Allah dan Rasulnya, ya dapatnya Allah dan Rasulnya. Tapi karena sukanya itu berhijrah, atau penggerak dia untuk berhijrah itu karena kesukaannya untuk yang lain-lain dunia, misal wanita dan seterusnya, harta dan seterusnya, maka tentu dia akan mendapatkan hal itu. Jadi poinnya adalah penggerak kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita adalah rasa suka. Itu yang disebut hub, cinta, suka. Maka dia sebut orang ini, aku hanya mempersiapkan rasa suka, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau udah benar ucapan ini tulus dari hatinya, maka gerakannya akan berwujud ibadah. Pasti dia akan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya persiapannya pun cukup untuk menghadapi tegaknya hari kiamat tersebut. Sebab itulah dia hanya menyebutkan inni uhibbullah wa rasuluh, inni uhibbullah wa rasulah, itu saja persiapannya. Tapi persiapan yang ringkas dengan kata ini, itu tentu jabarannya luar biasa, hasilnya luar biasa. Sebab itu dari sini kita ambil pelajaran, janganlah kita ungkap cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, namun bertepuk sebelah tangan, ucapan saja, lidah saja fasih menyebutkan aku suka, aku cinta Allah dan Rasulnya, namun perbuatannya justru malah menyatakan benci kepada Allah dan benci kepada Rasul, dengan melakukan maksiat, dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita lanjut riwayat hadisnya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya hadis ini. Wa nahnu kadzalika, begitu juga kami, kata sahabat, begitu juga kami. Karena orang ini kan yang bertanya adalah orang Badui ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, innaka ma'aman ahbabta, sungguhnya kamu bersama siapa yang kamu cintai. Fakulna, kami juga, para sahabat yang hadir pada waktu itu, diantaranya Anas bin Malik mengatakan, wa nahnu kadzalik, begitu juga kami ya Rasul. Maknanya kami juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ini juga mengisyaratkan bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Mungkin dalam pikiran dia ini, Anas bin Malik dan juga sahabat-sahabat yang lain, ini masa kita kalah dengan orang Badui yang menyatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, kita pun menyatakan demikian juga begitu, bahwa kita mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah SAW. Qala na'am, Nabi menjawab na'am, ya, kalau demikian juga kalian bersama siapa yang kalian cintai. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW menyambung hadisnya. Dalam riwayat ini disebutkan oleh Anas, fa farihna yauma idzin farahan syadidan. Kata Anas dan juga sahabat-sahabat yang lain, fa farihna yauma idzin, jadi pada hari itu kami sangat-sangat bahagia. Kami bahagia dengan kebahagiaan yang sangat. Ya, kami sangat-sangat bahagia pada hari itu, kata Anas bin Malik.
Kemudian famarra ghulamun lil Mughirah. Famarra ghulamun lil Mughirah. Nah, pada saat itu tidak lama setelah Nabi SAW mengucapkan hal itu, kemudian Anas juga mengucapkan hal itu, famarra ghulamun lil Mughirah. Jadi hamba sahaya daripada Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi SAW, lewat. Wa kana min aqrani, dan hamba sahaya daripada Mughirah tadi, kana min aqrani, itu seumuranku, kata Anas, seumuranku. Dan pada waktu itu Anas masih kecil. Nah, kita ketahui bersama bahwa Anas bin Malik ini kan termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih kecil-kecil. Nah, ini kata beliau, hamba sahaya daripada Al-Mughirah tadi lewat, dan kata Anas, dia itu masih kecil, seumuran denganku. Wa kana min aqrani, seumuran denganku. Faqala, lalu kemudian Nabi SAW bersabda, in ukhira hadha falan yudrikahul haramu hatta taqumu as-sa'ah. In ukhira hadha, jadi jika anak ini panjang umur, masih hidup setelah ini gitu, hidup setelah ini, falan yudrikahul haram, maka dia tidak akan sampai di hari tuanya. Dia tidak akan sampai hari tuanya hatta taqumus sa'ah. Jadi sampai dia tidak akan sampai umur tua sebelum kiamat tiba. Jadi jika anak ini masih hidup, maksudnya tadi hamba sahaya Mughirah tadi masih hidup, dia tidak akan sampai umur dewasa dan kiamat akan tiba. Ini para ulama menyebutkan terkait dengan hadis ini, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan itu ada hadisnya nanti kita akan baca juga. Terkait dengan hadis ini, para ulama menyatakan bahwa menunjukkan anak ini akan menjumpai kiamatnya, menjumpai kiamat awalnya, yaitu kiamat kematiannya. Sebab itulah kematian ini juga disebut dengan kiamat kecil. Plus juga bahwa kiamat besar itu tidak akan dijumpai oleh anak ini. Maknanya kiamat itu tidak akan jauh-jauh juga. Artinya kiamat itu akan dekat. Ala kulli hal, bahwa ini adalah diantara dalil-dalil baik tadi dari Al-Quran dan Sunnah yang kita baca daripada riwayat-riwayat yang ada, yang menunjukkan bahwasanya kiamat itu sangat-sangat dekat sekali. Oleh karena itu kita ingat tadi hadis yang tadi kita bacakan, Nabi SAW menyebutkan wama a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuknya, dan itu adalah poin sangat penting sekali bagi kita semuanya. Adapun riwayat-riwayat yang kita baca terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar, ini untuk menambah keyakinan kita bahwasanya kiamat itu sungguh-sungguh benar sudah dekat, dan kiamat itu akan pasti terjadi, baik kiamat yang kecil tadi kita sebutkan kematian, ataupun kiamat yang besar memang musnahnya, hancurnya dunia ini. Nah, namun apapun itu, persiapan itu yang sangat-sanat penting sekali, terutama persiapan yang berasaskan, yang berlandaskan hubbullah wa rasuluh, hubbullahi wa rasulihi, yang berlandaskan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW yang sesungguhnya, yang tidak bertepuk sebelah tangan, yang mesti harus gayung bersambut cinta tersebut. Nah, jangan sampai sering kita dengar syairnya itu, kullun yadda'i waslan bilaila walaila la tuqirru bidzaka. Setiap orang klaim ya dirinya ada hubungan spesial dengan si Laila, tapi rupanya Laila itu tak pernah mengakui klaim tersebut. Ini kan masalah. Ini betapa banyak yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi amalannya itu tidak sejalan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau ditegur, kenapa melakukan hal ini, padahal Rasulullah SAW tidak melakukan hal ini, itu kan Rasul katanya. Ada seseorang yang di luar ya, cuma terkait dengan klaim-klaim seperti itu. Ini bagaimana mereka berdalil ya,
terkait dengan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Kenapa kalian Maulid? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Jawabannya adalah, katanya si orang ini, jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan maulidnya, ya, tidak melakukan maulidnya lah, merayakan hari kelahirannya, karena beliau itu adalah tawadhu, katanya. Tawadhu, rendah diri, gitu kan? Sampai segitunya akalnya menyebut demikian. Jadi dia kira-kirakan, kias-kiaskan gitu kan. Kan bagi orang yang tawadhu kan tidak mungkin mengangkat-ngangkat diri kononnya. Jadi kalau sampai beliau merayakan hari lahirnya, hari kelahirannya, itu kan seolah-olah mengangkat diri. Nah, itu Rasul kan tidak ingin demikian. Jadi Rasul adalah orang yang paling tawadhu gitu, rendah diri, sehingga wajarlah kalau dia Rasulullah SAW tidak mengheboh-hebohkan hari lahirnya. Nah, oleh karena itu kitalah yang sekarang yang mengetahui kedudukan Nabi SAW ini untuk menyanjung beliau, mengangkat beliau setinggi-tingginya. Sampai demikian pendalilannya. Jadi bagi pengikutnya ya makin menjadi-jadilah keyakinannya kan. Jadi ukurannya seperti ini. Jadi kullun yadda'i waslan bilaila. Setiap orang macam tadi klaim dirinya ada hubungan spesial ya dengan Nabi SAW kononnya dengan membuat hal-hal seperti itu. Namun ya tentu karena kita sudah pastikan tidak pernah Nabi SAW, karena Nabi SAW kan tugasnya menyampaikan risalah. Tidak ada kaitan dengan tawadhu lah, tidak ada kaitannya dengan rendah diri lah, tidak ada. Bahkan Nabi SAW kan kalau kita melihat sebagian lafaznya itu Nabi SAW malah kalau kita boleh sebutkan itu kalimat yang meninggi ya, kalimat yang meninggikan diri. Kata Nabi SAW dalam suatu keadaan, anan nabi la kadhib, aku adalah seorang nabi, katanya. La kadhib, aku tidak bohong. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah anak daripada Abdul Muttalib, maksudnya cucunya. Ini kan kata-kata meninggi, meninggi juga kata-kata seperti ini. Kalau kita orang-orang biasa ya yang hatinya tidak bersih seperti bersihnya Nabi SAW, ya mungkin ada unsur kita punya meninggi-ninggikan itu tidak. Tapi itu memang itulah Nabi SAW. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada, karena ini adalah bentuknya risalah. Jadi ala kulli hal itu adalah ungkapan atau dalil-dalil pendalilan berdalih yang sesuai dengan hawa nafsu keinginannya saja. Namun poinnya adalah tadi, betapa banyak yang menyatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, tapi rupa-rupanya tidak sejalan dengan apa yang disukai oleh Allah dan apa yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, itu saja sebagai muqaddimahnya, dan kita langsung baca apa yang disebut oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala haddatsana Zuhair ibn Harbin qala haddatsana Abdurrahman yani ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Ali ibn al-Aqmar an Abi al-Ahwas an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu illa ala syirarin nas. Ini hadis daripada Abi al-Ahwas an Abdullah. Jadi Abdullah di sini maksudnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, kiamat tidak terjadi kecuali atas manusia-manusia yang buruk. Ini hadisnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernah kita sebutkan bahwasanya kalau tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat itu berasal daripada Kufah, seperti di sini Abil Ahwas di sini. Lalu kemudian dia sebut Abdullah saja, kan sahabat Nabi kan banyak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, banyak sekali. Tapi kalau hanya disebut Abdullah saja, itu kata para ulama itu menunjukkan Abdullah ibn Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini beliau setelah meninggalnya Nabi SAW, itu beliau tentu menyebarkan dakwahnya itu di Kufah, di bagian Irak di situ. Jadi oleh itu murid-muridnya itu cukup menyebut Abdullah saja. Itu maknanya
Udah faham orang-orang sekitarnya maksudnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ini diantara hadisnya. Nabi SAW menyebutkan di sini, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat itu tidak akan tegak, tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Kepada seburuk-buruk manusia. Illa ala syirarin nas. Jadi itu terjemahnya ya, kepada seburuk-buruk manusia. Bukan manusia-manusia yang buruk. Ya, masuk juga ya manusia-manusia yang buruk, tapi tidak seburuk-buruk manusia. Lain tuh maknanya. Karena dalam hadis riwayat lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu taala anhu, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Jadi kiamat itu tidak akan tegak, tidak akan terjadi sampai tidak lagi disebut di atas bumi Allah Allah. Tidak ada lagi. Orang yang bertauhid tidak ada lagi. Yang pernah kita sebutkan dari riwayat-riwayat sebelumnya yang kita dapatkan, kan itu ada angin ya yang mematikan seluruh orang yang ada dalam hatinya iman sekecil apapun. Nah, sekecil apapun imannya itu mesti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin tersebut. Walaupun dia masuk di dalam gunung, dalam goa, itu pun mati juga. Jadi maknanya sisanya adalah syirar annas, seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia. Dan juga hadis riwayat lain dari riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhus sa'atu wa hum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia adalah kiamat terjadi sementara dia dalam keadaan hidup. Maknanya dia menyaksikan langsung kiamat terjadi. Yang pernah juga kita lalui riwayatnya, dia terhuyung-huyung, terjatuh, bangun. Itulah seburuk-buruk manusia. Mendengar trompet tersebut ya, mendengar trompet, lalu kemudian dia terkejut, terjatuh, bangun lagi, terjatuh, bangun lagi, dan seterusnya sampai kematiannya terjadi. Itulah adalah seburuk-buruk manusia. Sudah tidak beriman, tidak ada tauhid, lalu kemudian maksiatnya juga luar biasa, tidak ada malu-malunya lagi, perzinahan dan seterusnya daripada maksiat-maksiat yang berat, itu sudah pasti merajalela ya, karena imannya sedikit iman pun tidak ada dalam hatinya. Ini adalah syirarun nas, seburuk-buruk manusia, dan itulah kiamat itu akan tegak kepada mereka. Nah, ini tentu menjadi warning ya, menjadi peringatan keras bagi kita, karena kita tidak mengetahui apakah kita masuk ke dalam manusia ini apa tidak. Wallahu taala alam. Karena yang namanya kiamat, walaupun tanda-tanda besarnya sebagian besar belum muncul, dan kalau kita berpikir mungkin secara normal masih panjang dan seterusnya, tapi tetap saja yang namanya waktu kiamat itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi kita juga tidak bisa memastikan kiamat tidak terjadi di tahun ini, tidak bisa memastikan, kan tetap kita namanya itu adalah wallahu taala a'lam. Sebetulnya mau tidak mau di awal tadi kita sebutkan sebagaimana pertanyaan Nabi SAW kepada orang yang bertanya tadi, wa ma a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuknya, itulah yang paling penting sekali. Adapun riwayat-riwayat seperti ini adalah untuk memperingatkan kita, jangan sampai kita tenang-tenang saja. Kita sudah baca riwayatnya ini, kemudian tadi sekarang kita baca kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruk manusia, lalu kemudian kita santai-santai saja ya, kita santai. Nanti pun kalau kita sepanjang umur ada iman, kan nanti juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin tersebut. Ini gampang sekali pikirannya. Ya. Lalu kemudian nanti kan belum lagi ada Dajjal. Yang penting kita baca surah Al-Kahfi saja. Itu pun awalnya 10 ayat, kan mudah saja. Tidak semudah itu pikirannya. Ini semua adalah atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya seorang itu atas taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan atas amalan murni orang tersebut, bukan. Dan kita ketahui bersama hadis yang masyhur sekali
bahwasanya ada seorang yang beramal amal ahli jannah. Itu disebut di situ amalnya itu beramal amal ahli surga. Ini siapa yang tidak mau beramal dengan ahli surga? Tapi rupa-rupanya di akhirnya karena tidak mendapat hidayah, tidak dapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung menjelang akhir hayatnya itu beramal dengan amalan ahli neraka pula. Akhirnya mati su'ul khatimah. Nah, itu berarti tidak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang sebagian beramal dengan amalan ahli neraka, maknanya maksiat luar biasa. Nah, tapi ujung akhirnya dia pula yang beramal dengan amalan ahli surga. Akhirnya dia masuk surga husnul khatimah. Mana itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita sekarang istiqomah saja di atas ilmu yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah ini, maka kita istiqomah di atasnya dengan harapan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengamalkan amalan ahli surga, dengan kata lain husnul khatimah. Itu dia. Tapi itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, qala Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman wa Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ini pernah kita sebutkan, ini faedah hadis saja ya. Itu ada hak di situ. Ada hak. Itu ada hak di situ, bukan salah cetak, bukan tidak sengaja ditulis ya, atau mungkin iseng-iseng bahasa kita, tidak. Itu hak di situ maknanya tahwil, perpindahan sanad. Perpindahan sanad. Jadi kalau yang tadi yang awal sanad beliau yang pertama, nih setelah hak ini sanad beliau yang kedua dari guru yang berbeda. Nah, kalau yang tadi guru yang pertama, sedang hak ini guru yang berbeda dengan sanad yang berbeda. Nah, ini juga menunjukkan bahwa singkat-singkat ya, menyingkat-nyingkat kata ini juga tidak bisa disalahkan. Ya, menyingkat-nyingkat kata itu tidak bisa disalahkan. Ada sebagian orang menyalahkan, disingkat misalnya sallallahu alaihi wasallam menjadi SEW gitu. Ada yang menyalahkan demikian. Ya, kalau berbicara lebih afdol, lebih baik dan tidak, ya lebih baik tentu ditulis lengkapnya. Tapi kalau menyalahkan itu rasanya kurang tepat, karena ini ulama juga sudah memakai singkatan dari dulu. Singkatan dari dulu nih hak nih singkatan. Nah, kemudian juga singkatan-singkatan lain ada juga yang dipakai. Misalnya Bukhari dan Muslim disingkat Qaf misalnya. Nah, kemudian riwayat Kutubus Sittah, riwayat imam-imam yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian yang lainnya yang Kutubus Sittah itu disingkat Ain. Itu ada singkatan-singkatannya. Mana gaya-gaya singkatan itu sudah ada dari zaman dahulu. Jadi kayak itu ya kurang tepat kalau menyalahkan secara langsung orang-orang yang menyingkat. Kalau berbicara keutamaannya itu cerita lain. Ala kulli hal ini dia. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wal lafdhu lahu qala haddatsana Ya'qub an Abi Hazim annahu sami'a Sahlan yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushiru bi isba'ihi allati talil ibham wal wusta wa huwa yaqul bu'ithtu ana was sa'atu hakadha. Ini daripada hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya'qub ibn Hazim. Dia pernah mendengar Sahal, sahabat Nabi SAW, menyatakan di sini dia mendengar Nabi SAW bersabda, atau dia pernah mendengar Nabi SAW. Aku mendengar Nabi SAW, kata beliau, mengisyaratkan atau menunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda, aku diutus dan kiamat seperti ini. Berarti kiamat seperti ini. Kemudian hadis berikutnya juga tidak jauh ya, artinya semakna, kita baca saja langsung. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah qala haddatsana Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Qala Syu'bah wa sami'tu Qatadah yaqul fi qasasihi
kafadli ihdahuma 'ala al-ukhra fala adri adzakarahu an Anas aw qalahu Qatadah. Ini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Ya, tadi jari telunjuk dan jari tengah. Syu'bah berkata, aku mendengar Qatadah berkata dalam kisahnya seperti keutamaan salah satunya atas yang lain. Aku tidak tahu apakah ia menyebutkannya dari Anas ataukah Qatadah yang mengatakannya. Ya, maksudnya hadisnya seperti tadi, bahwa kiamat, ibarat datangnya kiamat itu seperti jari seperti ini, maknanya dalam riwayat sebelumnya sudah diterangkan jari telunjuk dan jari tengah. Begitu juga dengan hadis yang setelahnya ya. Hadis setelahnya menunjukkan bahwasanya riwayatnya semakna ya. Riwayatnya semakna dan kita baca dengan cepat saja ya. Wa qala haddatsana Yahya ibn Habib al-Harithi qala haddatsana Khalid yani ibn al-Harith qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah wa Abu Tayyah yuhaddithuna annahuma sami'a Anasan yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu ana was-sa'atu hakadha wa qarana Syu'bah baina isba'ihi al-musabbihati wal-wusta yahkihi wa qala haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala haddatsani Abi وقال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. sama semakna. Kemudian waqala haddatsana Abu Ghassan al-Misma'i qala haddatsana Mu'tamir an abihi an Ma'bad an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ana was-sa'atu kahataini qala wa dhamma as-sababata wal wusta. Sama juga, yaitu Anas berkata beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini hadis makna semuanya. Namun tentu Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkannya melalui jalur-jalur yang berbeda, jalur-jalur yang berlainan. Dan ini sekali lagi menguatkan bahwasanya hadis ini sangat-sangat kuat sekali karena tidak jalur yang sama. Walaupun misalnya ada sahabatnya yang sama dari jalur sahabat yang sama, namun kalau kita melihat sanad-sanadnya dari Syekh Imam Muslim kemudian syekh-syekhnya itu berbeda. Itu maknanya apa? Sekali lagi itu menguatkan satu sama lainnya. Ini tentu kalau kita bahas terkait dengan sanad ya panjang sekali dan ini bukan tempatnya. Jadi poinnya sekali lagi adalah kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kiamat seperti ini, sebagaimana dalam riwayat yang tadi kita baca, beliau meletakkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan kedekatan hari kiamat terjadi. Nah, para ulama dalam hal ini, dalam syarah hadis ini ya tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu mereka mensyarahnya. Di antara penjelasannya adalah bahwa kiamat ini dekat, dibuktikan bahwasanya antara jari telunjuk dan jari tengah ini tidak ada jaraknya. Jari telunjuk dan jari tengah ini tidak ada jaraknya. Tidak ada jari di antara jari tengah dan jari telunjuk. Ini juga kata para ulama sebagiannya mengisyaratkan bahwasanya antara beliau dengan kiamat itu tidak ada nabi setelahnya. Tidak ada nabi setelahnya. Ibaratnya demikian, bahwasanya ibarat jari telunjuk, antara jari telunjuk dan jari tengah tidak ada jari di tengah-tengahnya, begitu juga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau dengan hari kiamat, diutusnya beliau kemudian datangnya hari kiamat, itu tidak ada nabi di antara keduanya, tidak ada nabi, menunjukkan bahwasanya itu sudah dekat sekali kiamatnya. Karena beliau adalah nabi yang terakhir, dan tadi awal kita sebutkan dengan diutusnya beliau ini menunjukkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Lalu kemudian para ulama juga menjelaskan di antara Syekh Sulaiman Al-Ashqar, beliau menjelaskan bahwa mungkin ada yang bertanya begitu kan, bahwa semenjak Nabi SAW atau jarak dari
beliau melafazkan hadis ini, mengucapkan hadis ini udah ribuan tahun ya, 1400 lebih tahun. Kalau kita melihat 1400 lebih tahun dan juga mungkin kedepannya bertambah walau alam berapa ratus tahun walau alam atau berapa puluh tahun, dan bahkan intinya walau alam tambahannya gitu ya, itu berarti akan bertambah dia punya jumlah hari. Dan dari semenjak Nabi SAW menyebutkan hadis ini dan sampai detik ini kita ucapkan, itu tadi kita sebutkan dah cukup lama sekali, 1400 lebih tahun. Dan apakah itu yang dikatakan kalau kita berbicara dekatnya hari kiamat terjadi, ukurannya seperti jari telunjuk dan jari tengah? Kan tidak mungkin itu 1400 tahun, kan semestinya antara ibu jari dan jari kelingking lah gitu ya. Artinya lama sekali. Oleh karena itu kata para ulama menjelaskan bukan itu maksudnya. Sebab itulah lagi-lagi ya, jangan kita langsung menyimpulkan dengan kita punya otak sendiri. Sebab itulah kita harus merujuk kepada para ulama dalam hal ini. Nah, jadi ini kata para ulama, jarak yang disebut sedikit, jarak yang disebut antara kiamat ibarat jari telunjuk dengan jari tengah yang amat-amat sedikit ini, maknanya kiamat sudah dekat. Ini bandingannya adalah masa zaman yang sudah berlalu. Nah, dari dibandingkan dengan masa yang sudah berlalu, itu ukurannya sangat dekat sekali. Yang masa dan zaman yang sudah berlalu mungkin jutaan, itu tidak. Jutaan semenjak atau sebelum Nabi Adam diutus itu kan sudah ada ini dunia. Itu udah berapa umurnya, wallahu ta'ala alam. Itu jutaan wallahu alam tahunnya. Nah itu maka sebab itulah ini bandingannya itu jangan dibanding dengan ukuran yang sekarang. Kalau dibanding dengan ukuran sekarang mungkin ada sebagian mengatakan lama. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman yang sudah berlalu, ini 1400, 1000 bahkan sejuta bahkan, itu tidak ada bandingnya dengan zaman yang sudah lalu yang sangat-sangat banyak sekali. Maka sebab itulah tidak heran dinyatakan ini sudah dekat, sudah dekat. Lalu kemudian juga dikatakan oleh para ulama di antara syarahnya adalah ini kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini sudah tegak, merujuk kepada dekatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu kiamat ini sudah dekat. Nah, jadi penjelasan-penjelasan atau tadi disebutkan ayat atau di sini disebutkan hadis itu menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mengkhabarkan kepada kita itu sudah dekat. Ukuran kedekatannya adalah ukuran daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbandingan-perbandingan yang tadi kita sebutkan itu juga menambah keyakinan kita. Memang kalau dibandingkan dengan zaman sebelumnya yang jutaan tahun mungkin ya, itu sisa daripada setelah Nabi SAW diutus dengan kiamat terjadi, yaitu sangat-sangat tidak ada hitungannya, sangat-sangat dekat sekali. Taib, ala kulli hal itu yang disebut oleh para ulama, dan poinnya kita sudah dapat bahwa kiamat itu tidak diragukan lagi, itu sudah dekat dengan munculnya tanda-tanda kecil yang sering kita lihat. Lalu kemudian sebagian tanda besar juga sudah ada. Jadi oleh karena itu tidak ada istilah kata untuk kita bersantai-santai, tidak ada istilah kata untuk kita menunda-nunda lagi. Jadi selama ada kesehatan, selama ada waktu, selama ada kesempatan, maka selama itu mari kita menyemangatkan diri untuk meraih perbekalan kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hari kiamat besar, kita akan menghadapi pastinya hari kiamat yang kecil bagi masing-masing kita, yaitu kematian. Jadi oleh itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik dan juga hidayahnya untuk mengakhiri kehidupan kita dengan akhir amalan-amalan ahli surga, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dan juga meridhai kita semuanya. Kemudian sisa hadis berikutnya kita insyaallah akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ustaz, kalau amalan itu dilihat dari akhirnya, tapi bagi mereka yang melakukan amalan-amalan dari awal itu Ustaz,
Oh iyalah. seorang ustaz misalnya. Mm-mm. Kemudian di akhirnya dia sedikit saja terpleset gitu. Dia berbuat kezaliman dan kemudian dia seperti katakan tadi dia mati dalam keadaan Su'ul khatimah. su'ul khatimah. Apakah pertimbangan amalan-amalan itu akan dipertimbangkan Allah? Ya, kita lihat dilihat dari apa itu amalannya, apa penyimpangannya. Kalau penyimpangannya itu kesyirikan, ya tentu yang lain habislah. Nah, tapi kalau penyimpangannya terkait dengan kezaliman dan seterusnya, ya kita ingat hadis yang muflis. Hadis muflis kan nanti akan ada yang bangkrut ya, yang datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Bagaimana mereka yang keadaan bangkrut? Ya banyak amalnya, namun banyak orang yang dizalimi juga. Akhirnya yang satu mengambil haknya kepada dia, kemudian sampai habis amalannya itu, lalu kemudian sudah habis demikian pula dosa-dosa orang yang lain karena sudah tidak ada lagi untuk dibayar gitu istilahnya. Akhirnya dia mendapatkan ya beban-beban dosa yang lainnya. Nah, itu kalau tidak akhirnya syirik. Nah, tapi kalau akhirnya syirik ya tentu amalnya tidak dipertimbangkan lagi. Oh, udah habis ya. Tapi kayak misalnya yang berzina, ada yang meninggal di kamar lagi berzina itu. Insya Allah itu dipertimbangkan. Karena apa? Karena tetap kita berpegang bahwasanya dosa selain syirik itu akan dimaafkan. Nah, bagaimana proses pemaafannya? Nah, itu wallahu ta'ala. Iya. Tapi yang jelas kalau pertanyaan dipertimbangkan, kita jawab ya, karena berdasarkan keumuman ayat yang menyatakan dosa selain syirik itu akan diampuni. Ya cuma ya bab-bab seperti ini ya bab sebagai penghibur saja ya. Ya. Iya, gitu. Jangan pula terlena gitu. Orang-orang ahli bid'ah punya hadis Allah untuk berzikir Allah. Ya, ada juga ada itu, ya itu ada. Bukan mungkin lagi, memang ada. Tadi kan kita sebutkan hadis riwayat Imam Muslim juga kan di awal tadi bahwa kiamat itu tidak akan terjadi ya. Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum di atas bumi itu tidak akan lagi diucap Allah Allah kan. Nah, adalah yang berdalil bahwasanya itu kan menunjukkan bahwasanya zikir itu tidak perlu jumlah mufidah. Tidak perlu kalimat sempurna. Kalimat sempurna maknanya apa? Kalimat ada yang diterangkan dan ada keterangannya. Maknanya orang itu paham gitu. Jadi misal zikir itu kan la ilaha illallah. Berarti orang paham. Itulah zikir yang ini. Tapi Allah Allah atau hu saja pun boleh berdasarkan hadis ini katanya. Tapi dia tidak sengaja bodoh-bodohkan diri, sengaja tidak tahu, ya sengajalah ya. Akhirnya dia tertutup otaknya gitu. Bahwasanya konteks hadis ini adalah kabar. Konteks hadis ini adalah kabar, berita bahwasanya nanti menjelang hari kiamat itu orang yang bertauhid tidak ada. Orang yang mengatakan Allah maknanya orang yang bertauhid tidak ada. Bukan berarti itulah zikir. Ya namanya orang sama seperti tadi. Kenapa Nabi tidak maulid? Karena tawadhu katanya. Dan itu jawaban ada syekh dari Mesir itu. Ada di tawadhu. Itu tawadhu salah alamat lah ya. Katanya kembali ke situ. Berkait dengan singkatan ya, berkait dengan singkatan. Kalau singkatan nama itu masuk akal lah disingkat gitu. Tapi kalau singkatan doa, apakah disingkat juga? Jadi sebab itulah kita sebutkan tadi, ya kita sebut ini kaitan dengan singkatan. Ya mungkin ada sebagian kita pernah menjumpai lah, ada yang melarang dan seterusnya. Jadi ini kita berbicara hukumnya, kita berbicara hukum. Boleh apa tidaknya. Jadi kalau boleh tidaknya itu kan harus berdasarkan dalil, berdasarkan dalil yang qat'i yang jelas. Sementara kalau berkait dengan singkatan, tradisi singkatannya itu yang kita sorot. Paham tidak? Yang kita fokuskan itu tradisi singkatan. Singkat menyingkat tradisinya itu sudah
ada sejak zaman dahulu. Nah, oleh karena itu apapun singkatannya, selama singkatan itu tidak menyelisihi yang disingkat, selama itu hukumnya boleh. Walaupun itu doa, walaupun itu misalnya sallallahu alaihi wasallam disingkat disingkat demikian, atau misalnya subhanahu wa ta'ala disingkat demikian. Apakah ada yang diselisih apa tidak di situ? Tidak ada yang diselisih, cuma singkatan saja. Maka sebab itulah kita yang melihat singkatan tersebut pun tidak mungkin kita akan baca bahasa kita SAW, SWT gitu. Ada apa tidak? Tidak ada. Misalnya Allah SWT gitu kan, Allah tidak ada, langsung kita Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ini kan dalam tulisan, maka sebab itulah kita ini harus didudukkan permasalahannya. Ini dalam tulisan. Tapi kalau dalam ucapan dia sebut singkatan, ya itu keterlaluan lah. Ini kita tidak baca kita tidak membahas dalam ucapan ya. Ini singkatan dalam tulisan, Jadi sebab itulah kalau dalam bab-bab doa seperti ini ya tentu ucapannya, dan tadi kita sebut tidak adalah orang dalam berbicara seperti ini lalu kemudian dia baca sesuai dengan singkatannya. Tidak ada, apalagi itu doa kan? Apalagi itu doa. Kalau nama ya mungkin lah ya, seperti tadi boleh lah. Tapi kalau doa, tapi lagi-lagi kita sebutkan sorotannya adalah tradisi singkatan. Tradisi singkatannya. Maka sebab itulah menyalahkan ini pun ya kurang tepat. Untuk menyalahkan orang itu jangan disingkat, lebih baik di ini. Ini tulisan sudah orang itu alhamdulillah dia sebut itu kan, walaupun dengan singkatan. Ada juga yang langsung tidak sebut itu singkatan, kan? Alhamdulillah kalau dia sebut singkatan maknanya paling tidak adalah dalam diri dia itu sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, sebab dalam hal ini kita betul-betul mendudukkan permasalahan gitu. Jangan gara-gara ini sudahlah banyak kita bidahkan semua orang gitu kan. Bos seperti ini juga kita sebut jangan gitu. Iya. Iya. Misalnya lagi bicara bilang AS, PRPP juga ada. Ya ada. Itu tulisan aja. Jadi kita dudukkan permasalahannya antara hukum boleh apa tidak. Tapi kalau keutamaannya, ini kita tidak berbicara keutamaan kan? Nah, begitu. Dan kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.